Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur pagi ini kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, buat hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami mengerti dan memahaminya menjadi bahagian kami, menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tema renungan kita pagi hari ini ialah dilepaskan dari kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini berbicara secara tegas bahwa ada dua wilayah dalam hidup manusia, yakni kuasa kegelapan dan kerajaan Kristus. Tidak ada wilayah netral. Kuasa kegelapan itu nyata, kadang bukan terlihat di dalam hal besar, tetapi dalam hati yang terus dikuasai oleh iri, dendam, kebiasaan dosa, kepalsuan, kemarahan, dan hati yang jauh dari Tuhan. Orang bisa tetap datang beribadah, tetapi batinnya terpenjara. Seringkali kita berpikir kegelapan itu hanya dosa besar. Padahal ketika hati terus menolak teguran Tuhan, ketika hidup mulai nyaman tanpa doa, ketika firman tidak lagi menggerakkan pertobatan, itu adalah tanda kegelapan sedang bekerja diam-diam. Nah, pada dasarnya, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa kegelapan atau dosa. Karena kita bukan sekedar berada dalam kesulitan, tetapi berada di bawah kuasa kegelapan, di bawah dominasi dosa, ketakutan, kebingungan, dan keterpisahan dari Allah. Dalam kegelapan, orang bisa berjalan tetapi tidak tahu arah, bisa hidup tetapi tanpa damai, bisa tersenyum tetapi hatinya kosong. Nah, dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Artinya bahwa Ia telah menarik kita keluar dengan kuasa dari suatu bahaya besar. Ini bukan pelepasan biasa, tetapi tindakan penyelamatan aktif dari Allah. Nah, tidak berhenti pada pelepasan. Paulus berkata Allah memindahkan kita. Nah, kata ini dalam bahasa aslinya berarti memindahkan seseorang dari satu wilayah kekuasaan ke wilayah kekuasaan lain. Ini adalah perpindahan kerajaan. Jadi ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia tidak hanya diampuni tetapi ia dipindahkan statusnya. Dahulu di bawah kuasa dosa, sekarang berada dalam kerajaan Kristus. Dahulu hidup dikendalikan oleh ketakutan, sekarang hidup dalam kasih Tuhan. Nah, di sini Paulus menyebut kerajaan anaknya yang kekasih. Ini menunjukkan bahwa tempat baru kita bukan sekedar wilayah aman, tetapi wilayah kasih. Kita masuk ke dalam pemerintahan Kristus yang penuh dengan anugerah. Tuhan tidak sekedar memperbaiki hidup lama kita, tetapi memindahkan kita ke dalam pemerintahan baru. Nah, masalahnya ialah banyak orang sudah dipindahkan Tuhan, tetapi masih ingin hidup seperti penghuni tempat lama. Sudah dibebaskan dari kepahitan, tetapi masih memelihara sakit hati. Sudah dilepaskan dari ketakutan, tetapi masih terus hidup dalam kecemasan. Sudah masuk dalam kerajaan Kristus, tetapi cara berpikir masih dikuasai oleh dunia. Itu sebabnya ayat ini dengan sangat tegas mengingatkan kita bahwa jangan kembali tinggal dalam pola hidup yang sudah Tuhan lepaskan dari hidupmu. Kerajaan Kristus adalah kerajaan terang. Dan kalau kita benar-benar ada di dalam Kristus, itu berarti harus ada perubahan nyata. Cara bicara berubah, hati berubah, respons berubah, prioritas berubah, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang yang telah dilepaskan dari kegelapan, hiduplah dalam status baru itu. Jangan kembali dan tunjukkanlah perubahan itu melalui hidup kita. Keselamatan bukan hanya soal suatu hari masuk surga, tetapi mulai hari ini hidup di bawah
pemerintahan Kristus. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami boleh renungkan bersama pagi ini. Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, menjadi rema, menuntun perjalanan hidup kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.